warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafridah Hanum Nasution, NPM 1905170050 dari kelas 6A Akuntansi Pagi akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Pengertian laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari proses akuntansi. Jenis-jenis laporan keuangan ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Laporan laba rugi, laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Komponen laba rugi: 1. Pendapatan, aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian barang. 2. Biaya, harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. 3. Laba rugi, selisih laba atau kurang antara pendapatan rugi dan biaya. Laporan perubahan modal, laporan yang menggambarkan perubahan modal pemilik dikarenakan adanya laba atau rugi pada periode akuntansi. Komponen perubahan modal: 1. Modal awal, setoran modal awal dari pemilik. 2. Laba rugi, selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. 3. Prive, pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. 4. Modal akhir, modal akhir setelah perubahan, adanya laba, rugi, prive dalam suatu periode akuntansi tertentu. Neraca, suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban badan modal yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen neraca: aktiva, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang bisa dinyatakan dalam suatu uang. Hutang, kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Modal, hak pemilik perusahaan atau kekayaan perusahaan. Laporan audit, hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapatan auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Standar pelaporan laporan audit. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Memudahkan tidak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Tahapan membuat laporan audit: meminta dokumen keuangan, mempersiapkan rencana audit, menjadwalkan rapat terbuka, melakukan kerja lapangan di lokasi, menyusun laporan, menyiapkan pertemuan penutupan. Sekian dari saya tentang penjelasan laporan keuangan dan laporan audit.